Udah mulai rekamnya. Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul untuk sama-sama menyimak kisah luar biasa dari salah satu imam besar. Nih mohon jangan ada yang tidur dicolek dulu. Akmal colek dulu biar bangun. Insya Allah kami dari kelompok 1 akan membacakan dan mempresentasikan terkait biografi Imam An-Nasa'i yang meliputi nama, kelahiran, pertumbuhan, perjalanan ilmiah, guru-gurunya, murid-muridnya, sifat raga dan akhlak, kesaksian dan pujian ulama terhadapnya, karya populer dan wafat beliau. Terkait nama, Imam An-Nasa'i memiliki nama lengkap Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurasani An-Nasa'i Al-Qadi Al-Hafiz. Adalah seorang ulama hadis terkenal. Kitabnya termasuk kitab hadis yang 6, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Keenam kitab hadis ini dikenal karena ketinggian sumber periwayatannya atau sanad maupun kandungan matanya. Kelahiran, beliau dilahirkan di satu desa yang bernama Nasa di daerah Khurasan pada tahun 215 Hijriah. Berarti kisaran 65 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. An-Nasa'i tumbuh dan berkembang di desa kelahirannya. Ia menghafal Al-Quran di madrasah yang ada di Nasa. Imam An-Nasa'i juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerahnya. Beliau dinisbahkan kepada daerah Nasa, An-Nasa'i. Daerah yang menjadi saksi bisu kelahiran seorang ahli hadis kaliber dunia. Kemudian sifat raga dan akhlaknya, beliau berparas rupawan meski sudah lanjut usia, suka mengenakan mantel naubiyah berwarna hijau dan banyak bersenang-senang. Dia memiliki 4 istri sehingga dia pun membagi waktu untuk bersama mereka. Lebih dari itu, dia juga memiliki budak wanita. Dia sering memakan ayam jantan. Ayam-ayam itu memang dibeli untuknya, digemukkan dan digebiri. Beliau seorang lelaki yang ganteng, berwajah bersih dan segar. Wajahnya seakan-akan lampu yang menyala. Beliau adalah sosok yang karismatik dan tenang, berpenampilan yang sangat menarik. Kondisi itu karena beberapa faktor, diantaranya dia sangat memperhatikan keseimbangan dirinya dan dari berbagai segi, dari segi makanan, pakaian, dan kesenangan. Minum sari buah yang halal dan seperti yang tadi disebutkan banyak makan ayam. Kentucky. Dulu belum ada Kentucky ya. Imam An-Nasa'i termasuk salah seorang ulama yang teguh pendiriannya, memiliki integritas yang kuat dan kepribadian yang kuat. Teliti dalam sikap dan perbuatan, ia berani mengemukakan pendapat walaupun berakibat fatal bagi dirinya. Sikap inilah yang qadarullah menyebabkan kematiannya. Ia meninggal dunia pada hari Senin, bulan Safar tahun 303 Hijriah.
Siapa yang masih ingat beliau tadi lahir tahun berapa hijriahnya? Lupa, berarti belum nyimak tadi ya. Bisa disimpan HP-nya sehingga fokus pandangan ke depan. Apabila PDF sudah di-share, tetap pandangan ke depan, jadinya ilmu datang dari pendengaran dulu, baru dari melihat. Memang beda-beda tipe ya, maksudnya ada yang melihat dulu, tapi ini kita lagi presentasi, dimohon melihat dulu ke depan, menyimak. Sehingga tadi pertanyaan gampang, akhirnya tidak bisa menjawabnya. Beliau, sekali lagi, beliau lahir di tahun 215 Hijriah. Dan wafat di tahun 303 Hijriah. Kisah kematian beliau mencerminkan keteguhan pribadiannya. Ulama hadis ini dianiaya oleh kaum ekstremis Syiria karena mereka tidak puas dengan jawaban Imam An-Nasai ketika beliau ditanya menunjukkan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan daripada Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Imam An-Nasai menjawab, saya tidak bisa membandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib karena saya tidak mengetahui keutamaan Muawiyah selain perut yang tidak pernah kenyang. Dan ungkapan ini pada hakikatnya menggambarkan keserakahan dan ketamakan Muawiyah. Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa penyebab meninggalnya Imam An-Nasai cukup jelas, yaitu karena penganiayaan. Namun tentang tempat di mana beliau meninggal dunia, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian, sementara ulama yang lain seperti Imam Az-Zahabi menolak pendapat tersebut. Ia mengatakan Imam An-Nasai meninggal di Ramlah, suatu daerah di Palestina. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Yunus, Abu Ja'far At-Tahawi, murid Imam An-Nasai, dan Abu Bakar An-Naqotah. Menurut pandangan terakhir ini, Imam An-Nasai meninggal pada tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Baik, itu terkait nama, kelahiran, pertumbuhan, sifat raga dan akhlak, serta sedikit terkait wafatnya beliau. Untuk berikutnya, kepada Ustadz Mujib akan menjelaskan insya Allah terkait perjalanan ilmiah Imam An-Nasai. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tentang biografi Imam An-Nasai. Yang jadi catatan bagi kami bahwa hampir nyaris beberapa ulama itu menyandarkan namanya terhadap daerah. Seperti Imam Nasai itu karena orang daerah Nasa. Imam Al-Buguri karena daerah Bogor. Nah, kita orang Bogor boleh dikata orang Bogor. Orang Bekasi boleh dikata nama Al-Bagasi. Boleh gitu. Pada awalnya beliau tumbuh dan berkembang di daerah Nasa. Beliau berhasil menghafal Al-Quran di madrasah yang ada di desa kelahirannya, yaitu di daerah Nasa. Beliau juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerahnya. Saat remaja, seiring dengan peningkatan kapasitas intelektualnya, beliau pun mulai gemar melakukan lawatan ilmiah ke berbagai penjuru dunia. Apalagi kalau bukan untuk guna memburu ilmu-ilmu keagamaan, terutama disiplin hadis dan ilmu hadis. Artinya bukan hal yang mudah untuk mengumpulkan hadis itu. Lalu ada perjalanan lawatan ke beberapa daerah. Belum genap usia 15 tahun, beliau sudah melakukan mengembara ke berbagai wilayah seperti ke daerah Mesir, Hijaz, Irak, Syam, Khurasan, dan lain sebagainya. Sebenarnya lawatan intelektual yang demikian bahkan dilakukan pada usia dini, bahkan merupakan hal yang aneh di kalangan para imam hadis. Itu usia 15 tahun, sudah kenal Mesir, Hijaz, Irak, dan Khurasan. Kita dapat 46 tahunnya Bogor, sama Bekasi gitu.
Allahu Akbar. Terutama 6 imam hadis ya yang disebut kutubus sittah nama besar. Yang biografinya banyak diketahui, sudah gemar melakukan perlawatan ilmiah ke berbagai wilayah besar semenjak usia dini, artinya usia-usia muda. Dan itu merupakan ciri khas ulama-ulama hadis termasuk Imam An-Nasai. Kemampuan intelektual Imam An-Nasai menjadi kian matang dan berisi dalam masa pengembaraannya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena justru di daerah inilah beliau mengalami proses pembentukan intelektual. Sementara masa pengembaraannya dinilai sebagai proses pematangan dan perluasan pengetahuan. Seperti para pendahulunya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi. Imam An-Nasai juga tercatat mempunyai banyak pengajar dan murid. Para guru beliau yang nama harumnya tercatat oleh para sejarah antara lain Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ruwaiha, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kasran, Imam Abu Dawud, penyusun Sunan Abi Dawud, serta Imam Abu Isa At-Tirmidzi, penyusun Al-Jami atau Sunan At-Tirmidzi. Kemudian murid-murid yang setia mendengarkan fatwa-fatwa dan ceramah beliau antara lain Abu Al-Qasim At-Tabarani, pengarang 3 buku kitab Majmu' Mu'jam. Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Hasan bin Al-Qadir Al-Suyuti, Muhammad bin Muawiyah bin Al-Ahmar Al-Andalusiyah, Abu Nasr Ad-Dailami, dan Abu Bakar bin Ahmad As-Sunni. Nama yang disebut terakhir di samping sebagai murid juga tercatat sebagai penyambung lidah Imam An-Nasai dalam meriwayatkan kitab Sunan An-Nasai. Sudah maklum di kalangan peminat kajian hadis dan ilmu hadis para imam hadis bahwa Imam An-Nasai merupakan sosok yang memiliki ketekunan dan keuletan yang patut diteladani. Dalam masa ketekunannya, inilah para imam hadis kerap kali menghasilkan karya-karya tulis yang tak terhingga nilainya. Apa bedanya dengan kita? Kita usia 15 tahun, boro-boro ngaji. Imam An-Nasai 15 tahun sudah kemana-mana untuk mencari diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan karya-karya Imam An-Nasai. Ini kalau orang besar itu besar karena karya ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkarya jadi penulis lah. Karya-karya beliau yang sampai kepada umat Islam dan telah diabadikan oleh para sejarawan antara lain As-Sunan Al-Kubra, 2 As-Sunan As-Sugro. Kitab As-Sunan As-Sugro ini merupakan bentuk perampingan dari kitab As-Sunan Al-Kubra. Yang ketiga Al-Khassais. Keempat Fadail As-Sahabah. Dan kelima Al-Manasik. Menurut sebuah keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Asir Al-Jazairi dalam kitabnya Jami' Al-Usul, kitab ini disusun berdasarkan pandangan-pandangan fikih mazhab Syafi'i. Sekarang, karangan Imam An-Nasai paling monumental adalah Sunan An-Nasai. Sebenarnya, bila ditelusuri secara seksama, terlihat bahwa penamaan karya monumental beliau sehingga menjadi Sunan An-Nasai, sebagaimana yang kita kenal sekarang, melalui proses panjang dari Sunan Al-Kubra, Sunan As-Sugro, Al-Mujtaba, dan terakhir terkenal dengan sebutan Sunan An-Nasai. Untuk pertama kali sebelum disebut dengan Sunan An-Nasai, kitab ini dikenal dengan As-Sunan Al-Kubra. Setelah tuntas menulis kitab ini, beliau kemudian menghadiahkan kitab ini kepada Amir Ramlah,
wali kota Ramlah sebagaimana tanda penghormatan. Amir kemudian bertanya kepada An-Nasai, apakah kitab ini seluruhnya berisi hadis sahih? Beliau menjawab dengan kejujuran, ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang hampir serupa dengannya. Kemudian Amir berkata kembali, kalau demikian halnya, maka pisahkanlah hadis yang sahih-sahih saja. Atas permintaan Amir ini, beliau kemudian menyeleksi dengan ketat semua hadis yang telah tertuang dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Dan akhirnya beliau berhasil melakukan perampingan terhadap As-Sunan Al-Kubra sehingga menjadi As-Sunan As-Sugra. Dari segi penamaan saja sudah bisa dinilai bahwa kitab yang kedua merupakan bentuk perampingan dari kitab yang pertama. Jumlah hadis yang terdapat di dalam kitab As-Sunan As-Sugra ini berjumlah 5.761 buah hadis. Sedangkan sistematika susunannya sebagaimana dapat dilihat sekarang mengikuti lazimnya sistematika kitab fikih. Sebagai sebuah ilustrasi, kiranya dapat disampaikan di sini bahwa satu As-Sunan As-Sugra ini dimulai dari kitab At-Thaharah. Pembahasannya tentang tata cara bersuci dan ditutup dengan kitab Al-Mawaqit, uraian tentang sholat. Imam An-Nasai sangat teliti dalam menyeleksi hadis-hadis yang termuat dalam kitab pertama. Oleh karenanya, banyak ulama berkomentar, kedudukan kitab As-Sunan As-Sugra di bawah derajat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di dua kitab terakhir, sedikit sekali hadis dhaif yang terdapat di dalamnya. Nah, karena hadis-hadis yang termuat di dalam kitab kedua As-Sunan As-Sugra merupakan hadis-hadis pilihan yang telah diseleksi dengan super ketat, maka kitab ini juga dinamakan Al-Mujtaba. Pengertian Al-Mujtaba bersinonim dengan Al-Mukhtar atau yang terpilih. Karena memang kitab ini berisi hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis hasil seleksi dari kitab As-Sunan Al-Kubra. Di samping Al-Mujtaba, dalam salah satu riwayat, kitab ini juga dinamakan dengan Al-Mujtana. Pada masanya, kitab ini terkenal dengan sebutan Al-Mujtaba sehingga nama As-Sunan As-Sugra seperti tenggelam di telan keharuman nama Al-Mujtaba. Dari Al-Mujtaba inilah kemudian kitab ini kondang dengan sebutan Sunan An-Nasai sebagaimana kita kenal sekarang. Dan nampaknya untuk selanjutnya, kitab ini tidak akan mengalami perubahan nama seperti yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, baik, saya lanjutkan. Imam An-Nasai dalam perspektif ulama. Kita perlu menilai jawaban Imam An-Nasai terhadap pertanyaan Amir Ramlah secara kritis, di mana beliau mengatakan dengan sejujurnya bahwa hadis-hadis yang tertuang dalam kitabnya tidak semuanya sahih, tapi ada pula yang hasan dan ada pula yang menyerupainya. Beliau tidak mengatakan bahwa di dalamnya terdapat hadis dhaif atau maudhu. Ini artinya beliau tidak pernah memasukkan sebuah hadis pun yang dinilai sebagai hadis dhaif atau maudhu, minimal menurut pandangan beliau. Apabila setelah hadis-hadis yang ada di dalam kitab pertama diseleksi dengan teliti, sesuai permintaan Amir Ramlah supaya beliau hanya menuliskan hadis yang berkualitas sahih semata. Dari sini bisa diambil kesimpulan, apabila hadis hasan saja tidak dimasukkan ke dalam kitabnya, hadis yang berkualitas dhaif dan maudhu tentu lebih tidak berhak untuk disandingkan dengan hadis-hadis sahih. Namun demikian, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, pengarang kitab Al-Mawdu'at,
mengatakan bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab As-Sunan As-Sughra tidak semuanya berkualitas sahih, namun ada yang maudhu. Ibnu Qayyim al-Jauzi menemukan 10 hadis maudhu di dalamnya, sehingga memunculkan kritik tajam terhadap kredibilitas As-Sunan As-Sughra. Seperti yang telah disinggung di muka, hadis itu semua sahih menurut Imam An-Nasai. Adapun orang belakangan menilai hadis tersebut ada yang maudhu. Itu merupakan pandangan subjektivitas penilai, dan masing-masing orang mempunyai kaidah-kaidah mandiri dalam menilai kualitas sebuah hadis. Demikian pula kaidah yang ditawarkan Imam An-Nasai dalam menilai kesahihan sebuah hadis. Nampaknya berbeda dengan kaidah yang diterapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, sehingga dari sini akan memunculkan pandangan yang berbeda. Dan itu sesuatu yang wajar terjadi. Sudut pandang yang berbeda akan menimbulkan kesimpulan yang berbeda pula. Kritikan pedas Ibnu Qayyim al-Jauzi terhadap keautentikan karya monumental Imam An-Nasai ini nampaknya mendapatkan bantahan yang cukup keras pula dari pakar hadis abad ke-9, yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam Sunan An-Nasai memang terdapat hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Hanya saja jumlahnya relatif sedikit. Imam As-Suyuti tidak sampai menghasilkan kesimpulan bahwa ada hadis maudhu yang termuat dalam Sunan An-Nasai, sebagaimana kesimpulan yang dimunculkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis yang ada di dalam kitab Sunan An-Nasai semuanya berkualitas sahih. Ini merupakan pandangan yang menurut Muhammad Abu Syuhbah tidak didukung oleh penelitian mendalam dan jeli. Kecuali maksud pernyataan itu bahwa mayoritas isi kitab Sunan An-Nasai berkualitas sahih. Imam An-Nasai merupakan figur yang cermat dan teliti dalam meneliti dan menyeleksi para periwayat hadis. Beliau juga telah menetapkan syarat-syarat tertentu dalam proses penyeleksian hadis-hadis yang diterimanya. Abu Ali An-Naisaburi pernah mengatakan, orang yang meriwayatkan hadis kepada kami adalah seorang imam hadis yang telah diakui oleh para ulama. Ia bernama Abu Abdurrahman An-Nasai. Lebih jauh lagi, Imam An-Naisaburi mengatakan, syarat-syarat yang ditetapkan An-Nasai dalam menilai para periwayat hadis lebih ketat dan keras ketimbang syarat-syarat yang digunakan Muslim bin Al-Hajjaj. Ini merupakan komentar subjektif Imam Al-Naisaburi terhadap pribadi An-Nasai yang berbeda dengan komentar ulama pada umumnya. Baik, melanjutkan perkataan, pendapat ataupun pujian ulama terhadap Imam An-Nasai. Dari kalangan ulama seperiode beliau dan murid-muridnya banyak yang memberikan pujian dan sanjungan kepada beliau. Di antara mereka yang memberikan pujian kepada beliau adalah Abu Ali An-Naisaburi, menuturkan beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum muslimin. Atau dalam waktu lainnya Abu Ali An-Naisaburi juga mengatakan beliau adalah imam dalam bidang hadis dengan tidak ada pertentangan. Kemudian yang kedua adalah Abu Bakar Al-Haddad Asy-Syafi'i, menuturkan, aku ridha dia sebagai hujjah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Mansur bin Ismail At-Tahawi, beliau mengatakan Imam An-Nasai adalah salah seorang imam kaum muslimin. Ada juga Abu Sa'id bin Yunus menuturkan beliau adalah seorang imam dalam bidang hadis, fiqh, sabat dan hafidh. Kemudian yang kelima dari Al-Qasim Al-Muttarriz menuturkan beliau adalah seorang imam atau berhak mendapatkan gelar imam. Yang keenam Ad-Daruqutni
menuturkan Abu Abdurrahman lebih didahulukan dari semua orang yang disebutkan dalam disiplin ilmu ini pada masanya. Al-Khalili menuturkan, beliau adalah seorang hafiz yang capable, diridhai oleh para hafiz. Para ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya, dan perkataannya. Bisa dijadikan sebagai sandaran dalam masalah jarh wa ta'dil. Ibnu Nuqtah menuturkan beliau adalah seorang imam dalam disiplin ilmu ini. Kemudian yang terakhir dari Al-Mizzi menuturkan, beliau adalah seorang imam yang menonjol dari kalangan para hafidh dan para tokoh yang terkenal. Kemudian poin terakhir yaitu penutup. Allah telah memberikan kedudukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah dengan fungsi antara lain menjelaskan Al-Qur'an, dipatuhi oleh orang-orang yang beriman, menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan, dan rahmat bagi seluruh alam. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka untuk mengetahui hal-hal yang harus diteladani dan yang tidak harus diteladani dari diri Nabi, diperlukan sebuah penelitian. Dengan demikian, dapat diketahui hadis Nabi yang berkaitan dengan ajaran agama Islam dan praktek Nabi dalam mengaplikasikan petunjuk Al-Quran sesuai dengan tingkat budaya masyarakat yang sedang dihadapi oleh Nabi dan sebagainya. Selanjutnya, menurut sejarah, seluruh hadis tidak ditulis pada zaman Nabi. Hadis yang tertulis, baik secara resmi ataupun tidak resmi, yang berupa catatan yang dibuat oleh para sahabat tertentu atas inisiatif mereka sendiri, pun jumlahnya tidak banyak. Untuk menjaga keabsahan hadis Nabi, maka diperlukan pembukuan hadis di mana di dalam hadis terdapat seorang perawi, sanad dan matan. Dan untuk lebih mengenal tentang para orang yang meriwayatkan hadis, diperlukan pengenalan lebih lanjut terhadap para mukharij hadis. Imam An-Nasa'i merupakan tokoh ulama kenamaan ahli hadis pada masanya. Selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi, karya besar Imam An-Nasa'i, Sunan As-Sughra juga termasuk dalam jajaran kitab hadis pokok yang dapat dipercaya dalam pandangan ahli hadis dan para kritikus hadis. Ia adalah seorang ulama hadis teladan dan ulama terkemuka melebihi para ulama yang hidup pada zamannya. Cukup sekian apa yang kami sampaikan tentang biografi Imam An-Nasa'i. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ashkurukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan PDF sudah kami kirimkan, bisa disimak nanti di rumah selengkapnya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan supaya kita sama-sama membahasnya insyaallah. Kami rasa penjelasannya ini sangat betul dan kami yakin antum sudah paham. Insyaallah. Lagi yang tidur. Gimana? Enggak ada pertanyaan? Ali. Tadi kitab beliau tadi kan apa yang semuanya Sunan Kubro, menjadi Sunan Kubro itu untuk kepenulisannya dia di tahun berapa berarti? Nah, itu butuh penelitian kalau Belum belum tertera. Jadi di umur berapa Imam An-Nasa'i nulis karyanya beliau karyanya tertentu nggak ada di Belum tercatat di sini. Nanti ditanya ke guru kami Google. ya. Soalnya kan anak tugas makalah depan kan tentang bahas kitabnya tuh. Nah itu maksudnya itu tadi. Oh itu. Apanya belum bisa jawab? Ya, baik, terkait pertanyaan tersebut, jadi belum ada riwayat yang dengan Kita belum baca lah Yang itu. kita dapatkan. karena ketika sudah ada pasti ada ulama yang menyampaikan hingga sampai ke kita. Tapi karena tidak ada, berarti memang kalau beliau masih hidup. Ya, karena
ntar dicari tahu nanti. Ini menambahkan aja. Ternyata karya beliau itu banyak. Di antaranya ada Sunan As-Sugro, Sunan Al-Kubro, ya, dan sunan-sunan yang lain. Dan dirangkum dengan Sunan An-Nasai. Jadi beberapa kitab yang dinamai beliau dirangkum dengan nama Sunan An-Nasai. Baik, jika memang dirasa sudah cukup, kami kembalikan kepada dosen. Sudah paham semua insyaallah. Gimana? Nama asli? Abu Abdurrahman Ahmad bin nggak tahu tadi itu yang baca siapa. Jadi untuk nama ini buat teman-teman semua juga ya, kita bisa untuk membantu memudahkan mengingat, kita bisa tingkat asas ya. Ini untuk membantu mengingat asas di awalnya, kesalahannya nanti tinggal menambahkan. A-nya itu Ahmad, terus S-nya Suhaib, A lagi Ali, satunya lagi Sinan. Dinar. Jadi bisa untuk membantu mengingat ketika kita ditanya, misal nanti UTS misalnya, siapa nama beliau, kita tahu bahwa ingat asas jangan tulis asas Bahar Al-Qurasani Ahmad bin Su'aib bin Ali ibnu Sinan. Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Bahar Al-Qurasani jadi tidak ketika membantu mengingat. Jadi dikenal juga dengan Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Ahmad bin Jafar. Allah alam, ini nyari-nyari putranya nggak dapet. Tapi ulama manggil Abu Abdurrahman, begitulah. Kalau lebih panjang lagi tadi kan asas, tambah dengan beda. Asas B. Bedanya itu apa? B-nya Bahar. Oke, cukup. Holas ya, boleh kembali ya. Kenapa kedinginan? Teman-teman sudah cukup belum? Sudah ya. Alhamdulillah. Kelompok 2. Marotnya ada di belakang. Ya enggak, kita baca daftar pustaka aja. Yang ingin disampaikan. Kenapa Ustaz? Oh iya, ada yang belum ditulis satu. Nih. Di ini Ustaz yang karya Dr. Ahmad Farid Ustaz. Di 60 ulama ahli sunnah. Belum dimasukkan ke situ. Tadi yang bukan itu. Iya. Ditambahin jadi.
Biasa orang pertama di sini. Baca pertama di sini. Tambahannya? Tambahannya apa tadi? Terjemah dari kitab Min A'lamis Salah Tambahannya isinya. Tambahannya apa? Yang ditambahin di situ apa? Mengenai ini. Oh, terkait ini Ustaz. Paras. Dibaca. Yang favorit makan daging ayam tadi. Yang tadi makan daging ayam. Ciri-cirinya dia berparas rupawan meski sudah lanjut usia, suka mengenakan mantel naubia berwarna hijau dan banyak Ada sebenarnya di sini. berpenampilan. Dia memiliki 4 Nih, istri sehingga dia pun membagi berpenampilan. waktu untuk mereka. Lebih dari itu, dia juga memiliki budak wanita. Dia sering memakan ayam jantan. Ayam-ayam tersebut dibeli untuknya, digemukkan dan dibeli. Ada terjemah Ustaz. Cuma di sini merujuknya ke Syiar Alam Nubal Ustaz. Silakan, ada lagi? Pertanyaan cukup ya. Iya. Udah. Sudah sebetulnya. Tadi udah closing, Ted. Udah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.